Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita serahkan hati kita dengan penuh ucapan syukur. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa, yang mencukupi setiap kebutuhan kami dalam setiap musim kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas kasih setiamu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada, semua karena kasih-Mu. Hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami punya Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Mari sama-sama kita angkat tangan kita naikkan syukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Yes Lord, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik.
suaramu. Naikkan ucapan syukurmu lewat penyembahan, lewat pujian. Yesus Jesus, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan. Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan ya. Come on. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Tiada amin. Pujikan dari segala yang jauh. Mari sama-sama kita melompat untuk Tuhan. 1, 2, 3. Hidup lagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Thank you Lord. Dan sucikan dari segala yang jahat. Yeah. Tak mau hidup lagi dunia hidup lagi, tak ingin malas. Suaranya sorak-sorak untuk Tuhan. Come on. Yes Lord. Oh, tak mau ku hidup
lagi dunia ini lagi. Angkat suaramu, katakan. Yes Lord. Tak ingin lakukan Hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tuntun kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Katakan lagi. Yes Lord. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat bungkakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntun kata firman-Mu yang telah bebaskanmu. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. La 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 la, yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yes Lord. Kesana-sana itu nama Tuhan. Coba dipersilakan untuk duduk. Thank you Lord Jesus. You are my Jesus, you are my Savior. I trust in you Lord Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar, and the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan dengan sepenuh hati kita, Jesus, you are my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength,
Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Katakan sekali lagi. Shout to the Lord, all the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sama-sama kita katakan shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us see. Yes, Lord. Power and majesty, Praise to the King. Mountain will down and the seas will roar at the sound of your name. Nothing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Big glory to your name, Lord. Kami memuji dan menyembahmu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Pujian kata, I sing for joy and the work of your hand. Kita ada di tempat ini bersama-sama, kita akan memuji dan meninggikan nama Dia. Ada amin, saudara? Biarlah sorak-sore yang dari Tuhan terus memenuhi hati dan pikiran kita masing-masing. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah bersama-sama membawa kita untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, menyambut dengan sukacita kehadiran setiap kita untuk bersama-sama beribadah siang hari ini. Bolehkah saudara mengangkat tangan bagi yang baru pertama hadir di tengah-tengah ibadah siang hari ini? Kami akan menyambut kehadiran saudara. Oke. Selamat datang. Kita juga welcome Pak Eka, datang dari Freeport, saudara. Jadi dalam beberapa waktu kita akan bersama-sama dengan beliau. Terima kasih, saudara. Hari-hari ini kita patut bersyukur. Kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu terus terjadi dan terus terjadi. Secara khusus dalam kehidupan kita masing-masing. Dan hari ini saya akan sampaikan kepada firman Tuhan dengan satu judul Grateful to the One. Jadi kita melihat masing-masing itu kita bisa bersyukur. Kalau kita lihat perhatikan gambar ini, itu tulisan ada banyak. Kita bisa bersyukur untuk pekerjaan kita. Kita bisa bersyukur untuk keluarga kita. Kita bisa bersyukur untuk komunitas kita. Ada banyak hal yang bisa kita bersyukur dari dalamnya. Namun saya ingin mengajak kita bersama-sama hari ini. Mari kita bersyukur untuk keadilan Tuhan. Jadi kita akan baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-7.
ayat yang ke-18. Saya harap kita sudah bisa menemukan bersama di Alkitab kita masing-masing, apakah Alkitab elektronik atau Alkitab yang tercetak, saudara. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sekali lagi kita baca. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Saudara, berbicara tentang keadilan Tuhan membuat kita itu kadang susah mengerti. Dari situ kita semakin memahami bahwa keterbatasan kita untuk bisa memahami. Izinkan Roh Kudus bekerja tengah-tengah kita, menolong kita untuk kita bisa memahami keadilan Tuhan dalam berbagai bentuknya. Beberapa hal ingin saya bagikan, menolong kita untuk kita bisa mengerti sedikit apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi saya bagi 2 poin. Jadi yang pertama, kita berdasarkan dari seseorang yang bernama Mother Teresa. Dia berkata demikian, saudara. Gratitude to God is to accept everything, even my problems, with joy. Jadi satu hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Gratitude adalah accept everything with joy. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita terima dengan sukacita. Ada amin, saudara? Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita terima dengan sukacita. Yang pertama kita melihat bagaimana pemazmur berkata, aku bersyukur karena kejadianku ajaib dan dahsyat. Setiap kita ini, ketika kita lahir di atas muka bumi, kita melihat Tuhan itu merancangkan dalam hidup kita masing-masing. Kenapa bisa saya katakan begitu, saudara? Karena ada beberapa peristiwa demi peristiwa. Ada seseorang yang ingin menggugurkan bayi yang dikandung, tapi itu juga tidak berhasil. Dan bayi itu tetap lahir. Dan kita melihat ada banyak proses kelahiran demi kelahiran. Dan kita bisa berkata ajaib, ajaib. Sekalipun kadang kita tidak memahami kenapa si A lahir dengan begini, kenapa si B lahir begini. Tapi apapun yang kita saksikan ketika proses kelahiran terjadi, kita bisa berkata ajaib Tuhan. Tuhan itu keadilannya dinyatakan. Sehingga kita bisa bersyukur kapan kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan. Kita melihat generasi demi generasi dibagi. Ada yang lahir tahun sekian sampai sekian. Ada orang yang menyebutkan itu generasi baby boomers. Ada yang berikutnya kita melihat generasi milenial. Ada generasi Z, generasi Y, dan seterusnya. Dan sekarang lagi marak kita dengar generasi micin, saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari bersama-sama kita bersyukur Tuhan. Dan apapun keadaan kita saat ini, mari kita bersyukur. Gratitude to God is accept everything. Terima dengan sukacita. Apapun problem yang sedang kita hadapi hari ini. Amsal 22 ayat 2 ditulis demikian. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saudara, secara umum kita bisa melihat di dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada orang yang disebut kaya, ada orang yang disebut miskin. Tapi kita melihat bersama-sama nanti bagaimana Alkitab melihat bahwa Tuhan itu yang membuat orang miskin dan orang kaya. Menarik sekali ketika di dalam kitab Perjanjian Baru, ketika ada seseorang mempersembahkan minyak yang mahal, terus orang-orang yang lain ngomong, loh, minyak yang mahal kok sepertinya dihambur-hamburkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan ngomong biarkan, karena ini dia lakukan untuk mempersiapkan
penguburanku. Orang miskin akan selalu ada di tengah-tengah kamu. Ini mari kita melihat keadilan Tuhan dalam beberapa poin, saudara. Yang pertama kita bisa melihat keadilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kapan kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan. Kita juga bisa melihat bagaimana keadilan Tuhan dalam kondisi sosial kita saat ini. Di dalam kitab Ayub, ini satu peristiwa yang menarik, yang perlu kita perhatikan bersama. Kitab Ayub mencatat seorang yang bernama Ayub, dia saleh dan takut akan Tuhan. Plus, dikatakan Alkitab dia orang kaya pada waktu itu. Kalau kita ditanya siapa yang mau seperti Ayub, oh pasti semua angkat tangan. Oh ya aku mau, orangnya saleh, takut Tuhan dan kaya. Saudara. Kemarin saya ngobrol dengan satu teman, aku pengen punya uang gitu. Nggak pengen punya utang, bedanya kan sedikit saudara, uang sama utang. Ayub saudara, ketika Tuhan karuniai banyak hal, boleh dikatakan orang kaya pada waktu itu. Satu hari, satu pegawainya datang, ternak kita diambil orang. Jadi dalam waktu cepat saudara, ternaknya habis. Tidak ada yang tersisa. Mungkin kalau zaman sekarang ngomongnya apa ya Pak Chandra, bangkrut gitu ya. Orang bangkrut. Ternaknya habis saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Anaknya meninggal semua dalam waktu sekejap. 10 anaknya meninggal. Saudara bisa melihat Ayub yang ketika kita baca Alkitab, ini orang saleh, orang takut Tuhan, orang kaya raya. Dalam waktu sekejap habis semua. Anaknya meninggal. Tidak berhenti di situ saudara. Dia sakit dan Alkitab tulis kena barah. Barahnya ini boleh dikatakan yang mengerikan. Karena dituliskan di Alkitab, karena barahnya itu, dia mengambil beling saudara. Beling itu kalau sekarang apa? Pecahan kaca lah sederhananya. Karena kondisi sakit itu, jadi sakit itu dari kepala sampai kaki. Ya. Karena sakitnya itu sampai dia duduk di abu. Dia garuk lukanya itu dengan beling ini saudara. Mungkin kalau rasa gatal gitu aja, sederhana rasa gatal aja. Mungkin di dahi ya dia garuk pakai beling. Saudara bisa bayangkan ketika beling ini kena kulit, sepertinya darah yang keluar. Saudara. Apakah gatalnya bisa gantian, atau mungkin barengan gatal, saudara. Saudara kita bisa belajar tentang keadilan Tuhan. Ayub dari orang yang sedemikian, di istilahnya hari-hari ini itu yang juga dicari-cari orang. Tapi dia berada dalam satu kondisi sedemikian rupa. Dalam kondisi sakit kayak begini saudara, Alkitab menuliskan istrinya itu datang kepada dia dan ngomong, masihkah kamu bertekun kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di dalam satu kondisi yang sedemikian berat, Ayub berkata demikian, apakah kita ini mau menerima yang baik dari Allah? Dan apa saudara? Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Saudara, sampai di sini, izinkan kita semakin masuk di dalam rencana Allah. Izinkan kita bisa melihat apa yang terjadi dalam hidupku ini semata-mata keadilan Allah. Dan aku mau bersyukur.
Pemazmur katakan, aku mau bermazmur. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah accept everything with joy. Saudara, mungkin di antara kita hari ini datang ada dengan satu pergumulan yang sangat berat. Sepertinya saudara sudah diambang keputusasaan. Aku sudah menghadapi berbagai jalan buntu. Dalam kehidupan jemaat ini, saya ingin mengajak setiap kita bersama-sama. Ayo kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ada kontak di tempat kita, covenant in action, ada kelompok-kelompok kecil, saudara bisa gabung di dalamnya. Di dalam konteks ini kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menolong, kita bisa saling menguatkan, bahkan juga bisa saling menghiburkan. Sehingga setiap kita apabila kita berada dalam satu kondisi yang sangat-sangat berat, engkau tidak sendiri, engkau punya keluarga, masa depan cerah, kuta ini. Ada amin saudara? Kita tidak tahu hari-hari ke depan. Beberapa mengatakan ke depan akan semakin sulit dan semakin sulit. Dan kita melihat Alkitab mencatat itu saudara. Hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal yang sangat sulit. Dan biarlah kita menyiapkan diri untuk bersama-sama. Bagaimana keberadaan kita ini Tuhan rancangkan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Terjadilah dalam hidup kita masing-masing sesuai dengan iman kita. Saudara, kita akan melihat yang bagian yang kedua. Gratitude produce deep, abiding joy, because we know that God is working in us even through difficulties. Jadi kita melihat ketika kita bersyukur itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat dalam kehidupan kita. Itu ada satu sukacita abadi dalam kehidupan kita. Sehingga seolah-olah sekalipun kita menghadapi berbagai hal yang sangat sulit dan berat, sukacita itu tidak habis saudara. Sukacita itu terus ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab menuliskan demikian, saudara. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di dalam kitab Nehemia, orang Israel waktu itu pulang dari pembuangan dan mereka harus membangun tembok. Ketika membangun tembok itu, sehingga kota itu bisa terlindungi, mereka menghadapi pertentangan yang sangat sulit. Mereka berjuang bersama-sama. Yang satu bergandengan dengan yang sebelahnya. Saling berdekatan satu dengan yang lain. Sehingga mereka bisa menyelesaikan pembangunan tembok itu. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan itu di tengah-tengah keluarga MDC Kuta ini. Satu dengan yang lain saling bersebelahan. Bergandengan tangan bersama-sama. Untuk menyatakan keadilan Tuhan di atas muka bumi ini. Secara khusus di Pulau Bali ini. Ada amin saudara? Tuhan taruh itu dalam diri kita masing-masing. Dan waktunya kita mengizinkan Roh Allah itu menggerakkan setiap kita bersama-sama. Dan saya percaya siang ini Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Memulihkan sukacita kita kembali. Untuk kita punya kekuatan. Untuk terus berlari kepada panggilan surgawi itu. Yesaya menuliskan kepada kita demikian. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan, itu akan mereka mendapatkan satu sukacita abadi yang meliputi mereka. Saudara, bisakah kita menyadari bersama saat ini, bahwa hidup kita ini hidup sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dari hukuman dosa, dari segala kutuk. Tuhan sudah membebaskan setiap kita. Jadi pertanyaan, apakah sukacita itu masih ada dalam diri kita, ataukah tanpa kita sadari sukacita itu semakin berkurang dan semakin berkurang, dan tanpa kita sadari kita izinkan hilang, sehingga yang ada dalam diri kita masing-masing, apakah itu ada kemarahan, apakah ada kekecewaan, dan teman-temannya saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan kembali sukacita itu dalam diri kita.
Sehingga kita punya kekuatan baru untuk kita hidup seperti yang Tuhan mau. Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari Jemaat Makedonia yang dituliskan di dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Alkitab mencatat demikian, jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Amin, saudara. Kita melihat jemaat-jemaat mula-mula itu, mereka itu mengalami pertentangan dan mengalami penganiayaan. Ketika kondisi sangat berat seperti itu, Alkitab tuliskan sukacita mereka meluap. Dan kita melihat bagaimana perjalanan sejarah kehidupan bergereja mengalami berbagai hal, melalui berbagai hambatan. Dan kalau kita melihat sepanjang perjalanan sejarah, saat ini kita bisa bersama-sama berkata, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Allah buat keadilan-Mu. Amin, saudara. Mari kita mengizinkan mata hati kita untuk semakin masuk di dalam rencana Allah. Yang kadang kita sendiri juga sulit untuk memahami itu. Tapi percayalah, Roh Kudus akan berikan keyakinan dalam diri kita masing-masing. Sukacita itu masih ada. Hal kedua yang kita pelajari bersama adalah produce abiding joy. Saudara, beberapa hari lalu saya ketemu dengan seorang teman. Dan teman ini usianya di atas saya. 60 sekian. Gitu. Dia cerita pada tahun 2017. Ketika dia periksa kesehatan, kondisinya tidak bagus. Sekalipun dia punya biaya untuk berobat dan sebagainya, tapi dia ngomong juga ada satu ketakutan dalam dirinya. Ada satu kebingungan dalam dirinya. Demikian juga kalau kita berada dalam situasi seperti itu pasti ada satu kebingungan, bahkan ketakutan. Dan teman ini akhirnya dia membaca Alkitab. Saudara. Ada satu ayat yang dia dapatkan di dalam Alkitab itu. Terus dia berbagi tentang satu hal itu. Terus saya tanya, apa yang dibaca pada waktu itu? Dan dia sampaikan yang dibaca pada waktu itu adalah mati keuntungan, hidup apa saudara? Kristus. Ketika dia dapatkan ayat itu, dia katakan ada satu sukacita dalam dirinya untuk melewati, tidak tahu proses pengobatan apa yang harus dilakukan. Ada satu ayat itu yang menolong dia, sehingga dia punya satu keyakinan yang kuat. Hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dan berjalan waktu, dia diberi kesehatan, sehingga minggu lalu saya masih bisa bertemu dengan dia untuk ngobrol. Saudara, bisakah kita melihat keadilan Tuhan yang tidak pernah surut dalam kehidupan ini? Mungkin ada di antara kita yang datang dengan satu perasaan, aku sedang menjadi korban ketidakadilan. Tapi mari kita melihat bersama-sama, lebih daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada tangan yang maha kuasa yang ada di atas kita, yang membawa kita kepada satu proses demi proses, untuk kita semakin mengenal bahwa Dia adalah Allah yang adil, tidak ada kecurangan dalam Dia, tidak ada niat jahat dalam diri Allah.
Tuhan merancangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu sebabnya seperti lagu tadi, kita berkata, Yesus Tuhan, Engkaulah pilihanku, Engkaulah pilihanku. Ada amin saudara? Biarlah bangkitkan iman dalam diri kita masing-masing, apapun keadaan yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Saya berikan satu contoh saudara. Ada seorang bernama Raja Nebukadnezar. Kita melihat kerajaannya cukup jaya pada zamannya. Dan kita melihat di dalam Alkitab, kitab Daniel, saudara bisa baca dari pasal pertama sampai yang keempat. Bagaimana dia dikaruniai oleh Allah berbagai hal. Saya pada satu ketika dia juga mendirikan patung. Dan dia umumkan di kerajaannya, semua orang harus menyembah patung ini. Kalau tidak akan dihukum. Saudara, karena kekuasaan yang sangat besar itu, sehingga istilahnya saudara, dia bisa berbuat segala hal. Dan hari-hari ini kalau kita ngomong, kalau orang punya banyak resources, sepertinya mereka bisa berbuat banyak hal dan segala hal. Tapi kita akan belajar bersama-sama bagaimana keadilan Allah itu. Di dalam bagian ini dituliskan demikian, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar? Perhatikan kalimat yang berikutnya saudara, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dan ini menolong setiap kita. Ada mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa punya satu mimpi, aku pengen jadi pengusaha yang sukses, aku pengen ini yang luar biasa, bagus saudara. Tapi mari izinkan itu kita bawa kepada maksud dan rencana Tuhan. Dan ketika Nebukadnezar ngomong demikian, ayat 33 ditulis demikian. Pada saat itu juga tersanalah perkataan atas Nebukadnezar. Perhatikan saudara, dan ia dihalau di antara manusia. Coba saudara kita pikirkan, seorang raja yang luar biasa, dihalau dari manusia. Istilahnya kayak dilempar gitu saudara. Dan kita melihat dituliskan, dan makan rumput seperti lembu. Bayangkan saudara, raja dengan mahkota makan rumput seperti lembu. Ya, saudara bisa bayangkan, raja yang demikian luar biasa, makan rumput kayak lembu. Dan dituliskan Alkitab, tubuhnya basah oleh embun dari langit. Jadi dia tidak tinggal di istana lagi, tinggal di luar. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Saudara, bisakah kita melihat Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang dahsyat dan luar biasa sedemikian ini? Apakah kita terus punya kekaguman akan Allah yang dahsyat itu? Ataukah kita rasanya, oh enggak kok. Saudara, mari biarlah sukacita dari Tuhan itu membangkitkan kembali dalam diri kita. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Nebukadnezar, Tuhan kasih beberapa resources. Tapi dengan keangkuhannya dia ngomong, lihat Babel yang besar ini. Kubangun dengan kuasaku dan kemuliaanku. Dalam waktu sekejap, terhalau dari manusia, makan rumput seperti lembu, kena embun, rambutnya panjang, kukunya seperti kuku burung. Tapi kita melihat saudara, Allah yang penuh kasih itu. Dituliskan di ayat 34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, mengadah ke langit. Dan ditulis apa saudara? Akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, membesarkan dan memuliakan yang hidup. Kekal itu. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kerajaannya turun-temurun.
Mari kita bersama-sama mohonkan anugerah Tuhan membawa kita untuk semakin mengenal Allah yang sudah memilih setiap kita untuk menjadi alatnya di dalam generasi ini. Allah tidak memperhitungkan kondisi sosial kita hari ini. Tapi mari kita semakin mengenal Dia dan mengenal Dia. Dan itu sebabnya biarlah kita sama-sama grateful to the one. Kita akan bersama-sama bersyukur kepada Allah yang adil itu. Kita melihat berbagai peristiwa ditulis di Alkitab. Dan Dia itu menolong setiap kita. Dalam keadaan apapun juga. Kita bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Ada amin, saudara? Dari sini kita akan melihat bersama-sama Roma 3 ayat 25. Ketika kita membaca Mazmur, aku akan bersyukur karena keadilan Allah. Roma nuliskan kepada kita, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Dari sini kita bisa melihat Alkitab memberikan kepada kita itu satu penjelasan. Bagaimana kita bisa melihat keadilan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kita bisa menyaksikan keadilan Tuhan. Bagaimana dosa-dosa yang sudah sekian waktu lamanya. Kita datang kepada Kristus Yesus, kita memperoleh pengampunan itu. Itu suami saudara, mari ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Bebaskan dirimu, karena Allah sudah memanggil engkau. Allah sudah menebus engkau. Ketika engkau ingin bersorak-sorai memuji Tuhan, mari bersorak-sorai bersama. Engkau ingin melompat, bebaskan dirimu. Sebagai orang-orang ketebusan, mari bebaskan diri kita. Untuk kita bisa memuji dan menyembah Allah itu. Sehingga dari segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat dari di mana kita dilahirkan sampai proses demi proses. Sekalipun hari ini kita berada dalam satu kondisi yang sangat sulit dan berat, kita bisa berkata, aku mengucap syukur buat keadilan Allah. Itu sebabnya bersama-sama di tempat ini kita juga mau berkata, we are grateful. Mari kita katakan bersama-sama, we are grateful, we are grateful. Dan mari kita nyatakan ucapan syukur kita untuk kita memujikan lagu ini bersama-sama. Mari kita respon di firman Tuhan siang ini. This is my desire to Lord, with all my heart, I worship you. Mari di tempat kita duduk masing-masing kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Lord, I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. This is my desire. Biarlah kerinduan untuk kita semakin mengenal Dia, menghormati Dia itu penuh kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Lord, With with all all my heart, I worship you. worship you, worship God. Lord, I have within me, I give you praise. all that I adore is In you. Mari bersama-sama kita berdiri, kita pujikan lagu ini dengan penuh iman. Lord, I give you my my heart. soul. Mari
di tempat kita berdiri bersama-sama, kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Every breath that I take, Biarlah setiap kita mengalami perjumpaan dengan Dia, Kristus Yesus, satu bentuk keadilan dari Allah. Dan kita ada di tempat ini bersama-sama, kita bersyukur. I give you my heart. Mari dengan segenap kekuatan kita pujikan lagu ini. Lord, I will give you my heart. Before you alone, Every breath I take. every moment I'm away. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Allah merancangkan. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live for you alone. Every breath Yes, that God. I Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I'm away. Lord, have your way in me. Mari bersama-sama kita teduhkan hati kita. Mungkin ada berbagai pikiran yang berkecamuk dalam diri kita saat ini. Mari kita datang kepada Dia. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan engkau. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Apabila ada di antara saudara yang datang dengan satu kondisi yang sangat-sangat berat, engkau bisa taruh tanganmu di dadamu dan engkau berseru kepada Allah. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. Bila rencana Allah sendiri tergenapi sepenuhnya dalam hidupmu, sehingga dalam keadaan apapun juga sukacita dari Tuhan itu terus meluap dalam kehidupanmu. Dan ketika pribadi demi pribadi mengalami satu sukacita yang meluap, kita akan bisa menyaksikan terjadi dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Sukacita yang dari Tuhan itu terus meluap dan meluap dan meluap. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Jangan izinkan kesempatan ini lewat begitu saja. Mari alami Dia dan alami Dia dan alami Dia. Bersama-sama mari kita pujikan lagi. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Give you my soul. Terima pembebasan yang dari Tuhan. For you alone. Every breath That I take, every moment I'm away. Lord, Have your way now. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. In me, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. in me, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me.
kami bersyukur buat keadilan-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat Kristus Yesus yang sedang Kau berikan dalam kehidupan kami sebagai wujud keadilan-Mu. Dan kami bersyukur bersama-sama Kau sudah memilih kami sejak kami dilahirkan. Dan kami tahu hari ini Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Ini kami Tuhan, bersama-sama di depan ini kami berkata, Lord, we give our heart to you. Lord, we give our soul to you. Biarlah jalan-jalan-Mu itu Kau nyatakan di tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan bermazmur dan meninggikan nama-Mu ya yang maha tinggi. Kami bersama-sama di tempat ini, kami juga akan berikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur. Kami akan mempersembahkannya dengan sukacita bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan angka 1 pujian. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tukarkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tukarkan hatimu. Tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyatakan kemurahan-Mu di tengah-tengah kami. Dan jadikan juga bersatu bersama-sama. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan. Kami bersyukur Engkau taruh kami di bangsa Indonesia ini. Dan kami mohonkan kemurahan-Mu itu tercurah bagi bangsa ini. Baik dari pimpinan yang pusat di Jakarta sampai ke daerah-daerah, Tuhan. Kami mohonkan kemurahan-Mu, Tuhan, tercurah bagi para pemimpin bangsa yang sudah Engkau tetapkan. Dan kami mau katakan, Indonesia makmur, Indonesia jaya, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bersama mari kita pulang dengan kasih yang dari Bapa. Persekutuan di dalam Kristus Yesus, pertolongan dan bagi Roh Kudus menyertai engkau dimanapun engkau ditempatkan oleh Allah. Diberkatilah engkau oleh Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan mutra doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berkata, Amin.